warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Inan Amirat dari kelas angka 701 Universitas Cyber Asia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan UTS Manajemen Perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Ganingsih. Saya akan menjelaskan tentang tax planning pajak penghasilan. Jadi, manajemen pajak adalah upaya menyeluruh untuk mengelola urusan perpajakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tujuannya adalah membantu untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sambil meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan laba dan likuiditas perusahaan. Fungsi utama manajemen pajak ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Syarat manajemen pajak yang baik adalah yang pertama, kepatuhan hukum, tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, masuk akal secara bisnis, dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah bukti memadai. Jadi didukung oleh bukti-bukti yang memadai baik dari segi pencatatan akuntansi keuangan maupun aspek hukum perjanjian. Nah, untuk perencanaan pajaknya ini adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Ini melibatkan analisis sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimal. Langkah yang pertama ada analisis alternatifnya, jadi mengkaji berbagai opsi perlakuan perpajakan. Yang kedua, optimalisasi, memilih strategi yang menghasilkan beban pajak terendah dan diimplementasikan, yaitu menerapkan strategi terpilih dalam operasional bisnis. Strategi perencanaan pajak ada pemanfaatan pengecualian pajak, jadi identifikasi dan memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang kedua ada pengurangan tarif pajak, yaitu mencari cara untuk mengurangi tarif pajak efektif. Ketiga ada memaksimalkan pengurangan dengan mengoptimalkan pengurangan penghasilan yang diizinkan. Dan yang terakhir pengelolaan waktu, mengatur waktu pendapatan dan pengeluaran untuk keuntungan pajak. Sebelum membahas tax planning lebih lanjut, saya akan menjelaskan sekilas tentang SPT tahunan PPh Badan, karena tax planning ini nantinya kan nilai-nilai transaksi pajaknya dan laporan keuangan perusahaannya itu akan dilaporkan dalam SPT tahunan Badan. Yang pertama, jadi SPT tahunan badan itu terdiri dari formulir induk, lampiran 1-7, dan lampiran khusus. Untuk mengisinya biasanya dari belakang dulu, baru ke depan, karena angka-angka di depan itu hasil autolink dari angka-angka pada formulir yang ada di bagian belakang. Lampiran khusus yang pertama biasanya ada transkrip, kutipan, elemen-elemen dari laporan keuangan, ada elemen dari neraca, dan elemen laba rugi. Jadi nanti laporan keuangan neraca dan laba ruginya di angka-angkanya itu dicantumkan pada lampiran khusus ini. Kemudian ada lampiran khusus berupa daftar penyusutan dan amortisasi fiskal selama 1 tahun. Lalu ada lampiran 5 terkait daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Lampiran 4 mengenai penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lampiran 3 mengenai kredit pajak dalam negeri sebagai nanti pengurang PPh yang terutang. Lampiran kedua ada perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Dan lampiran 1 itu ada penghitungan penghasilan neto fiskal. Jadi penghasilan neto komersialnya berapa, lalu disesuaikan dengan penyesuaian fiskal positif dan negatif untuk mendapatkan angka penghasilan neto fiskal yang menjadi dasar untuk penghitungan PPh yang terutang. Nah, ini adalah lampiran induknya, berisi penghasilan neto fiskal, kemudian penghitungan PPh terutangnya, lalu dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri, sehingga diperoleh PPh yang harus dibayar sendiri atau mungkin PPh yang lebih bayar, dan juga penghitungan angsuran PPh pasal 25-nya untuk tahun berikutnya. Ya, jadi tadi kan di SPT tahunan ini intinya kan kita mencari penghasilan neto fiskal, di mana itu didapat dari penghasilan-penghasilan dikurangi dengan biaya-biayanya. Jadi tax planning yang akan saya bahas di sini adalah tax planning dan pengendalian terkait penghasilan dan juga pengurang dari penghasilan itu sendiri. Yang pertama, tax planning dan pengendalian atas penghasilan usaha dan penghasilan lainnya. Pertama, pengelompokan jenis penghasilan.
Jadi kan menurut Undang-Undang PPH yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengelompokan jenis penghasilan ini dibagi menjadi 4, yaitu dari pekerjaan, dari usaha, dari modal, dan penghasilan lain-lain. Yang tentunya dari masing-masing penghasilan ini memiliki perlakuan pajak yang berbeda-beda dan juga tarif yang berbeda-beda pula. Dengan adanya pengelompokan ini, strategi tax planning yang dapat diterapkan adalah yang pertama, memilih jenis pajak penghasilan yang lebih rendah. Jadi misal ada pengusaha kecil dengan omset tahunan 4 miliar itu memiliki dua opsi, apakah akan menggunakan tarif pajak badan umum, yaitu tarifnya 22% atau menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Kalau dengan omset 4 miliar, maka misal aja laba kena pajaknya 500 juta, maka PPh yang terutang menggunakan tarif badan umum adalah 22% dikali 500 juta sama dengan 110 juta. Sedangkan dengan menggunakan tarif final UMKM yaitu 0,5% dikalikan dengan omsetnya 4 miliar sama dengan 20 juta. Jadi perusahaan menghemat pajak sebesar 90 juta. Kemudian mengelompokkan penghasilan berdasarkan subjek atau objek pajak. Jadi penghasilan perusahaan dari dividen dalam negeri yang diterima badan usaha tidak dikenakan pajak penghasilan selama dividennya itu berasal dari badan usaha dalam negeri juga dan seluruh dividennya diinvestasikan kembali. Dengan mengelompokkan dividen sebagai penghasilan yang tidak kena pajak, laba perusahaan yang kena pajak dapat dikurangi sehingga beban pajaknya pun berkurang. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan penghasilan berdasarkan objek PPh final dan non-final. Misal sebuah perusahaan menerima pendapatan dari dua sumber yaitu sewa gedung dan penghasilan dari usaha. Maka sewa gedungnya ini dikenakan final dan yang sewa usahanya ya dan yang penghasilan usaha ini dikenakan tarif progresif dan dapat dikreditkan pajaknya. Yang keempat adalah memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak atas penghasilan tertentu. Jadi kalau misal ada uang kas menganggur dari perusahaan bisa ditaruh di deposito dan penghasilan dari bunga deposito tersebut dikenakan PPh final 20% daripada ditempatkan di yang lain dan berpotensi untuk dikenakan tarif PPh badan normal yang akan menambah beban pajak perusahaan. Sedangkan yang terakhir adalah mengelompokkan penghasilan berdasarkan pajak yang dapat dikreditkan. Jika perusahaan memiliki penghasilan dari luar negeri yang masuk ke objek PPh pasal 24, pastikan bahwa pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh terutang di Indonesia. Hal ini mengurangi resiko pajak berganda. Kemudian next planning yang kedua adalah perencanaan angsuran PPh pasal 25. Jadi ini melibatkan pemisahan antara penghasilan teratur dan tidak teratur. Jadi penghasilan tidak teraturnya harus dikeluarkan dari penghitungan angsuran untuk menghindari pembayaran yang berlebih. Langkah pertamanya identifikasi penghasilannya, kedua penghitungan angsurannya berdasarkan yang penghasilan teratur saja ya. Kemudian yang ketiga dilakukan penyesuaian jika ada perubahan signifikan dalam penghasilan. Nah, jadi rumus angsuran PPh pasal 25 adalah penghasilan neto fiskal menurut SPT tahun PPh tahun pajak yang lalu dikali dengan dikurangi dengan penghasilan yang tidak teratur lalu dikalikan dengan tarif pasal 17 baru dikurangi dengan kredit pajaknya dibagi 12 bulan. Nah, strategi yang dapat diterapkan dalam tax planning ini adalah mengoptimalkan kredit pajak. Yang kedua adalah pengajuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 apabila kondisi bisnisnya itu mengalami penurunan laba atau kondisi ekonominya itu sulit. Yang ketiga adalah menggunakan tarif pajak yang lebih rendah, seperti misal inisiatif untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun bisa menggunakan tarif PPh final 0,5%. Contoh kasusnya, misal PT ABC memiliki PPh terutang tahun 2023-nya itu 240 juta. Jadi angsuran PPh 25 tahun berikutnya, tahun 2024 adalah 240 juta dibagi 12 sama dengan 20 juta per bulan. Dengan melakukan tax planning dan pengoptimalan kredit pajak, di tahun 2023 bisa dioptimalkan kredit pajak tambahan yaitu pasal 23-nya sebesar 40 juta. Jadi 240 dikurangi 40 sama dengan
200 juta dibagi 12 sama dengan 16. Jadi ada penurunan dari angsuran PPh 25 yang awalnya 20 dengan optimalisasi kredit pajak jadi 16. Dan bahkan memang kalau misal ada omset menurun pada 2024 bisa dilakukan pengajuan pengurangan angsuran. Yang ketiga adalah tax planning mengenai rekonsiliasi peredaran usaha. Jadi biasanya ada ekualisasi peredaran usaha dengan DPP PPN keluaran dan DPP PH yang dipotong atau dipungut. Ini adalah cara yang penting untuk mendeteksi potensi kurang setor PPN atau kurang bayar PPh. Ini ada 3 kemungkinan ya, bisa jadi ekualisasinya sama dengan, berarti nggak ada masalah, bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Kalau misal lebih besar PPh badannya, omset yang ada di PPh badan dengan omset yang ada di SPT masa PPN itu kemungkinan ada penyerahan BKP dan JKP yang belum dipungut PPN-nya, berisiko dikenakan sanksi karena kurang bayar PPN dan sanksi tidak menerbitkan faktur pajak. Tapi kalau omset dalam SPT badan lebih kecil dibanding omset dalam SPT masa PPN-nya, kemungkinan ada penghasilan yang belum dilaporkan di SPT PPh badan, berisiko dikenakan sanksi kurang bayar dan tarif PPh normal. Ini. Lalu, kenapa kok bisa ada perbedaan? Mungkin kita harus mengidentifikasi penyebab perbedaan peredaran usahanya. Yang pertama karena faktor perbedaan dasar pengenaan pajak antara PPN dan PPh. Lalu ada perbedaan metode pencatatan antara PPN dan PPh. Yang ketiga pengakuan dan pembebasan pajak yang berbeda dan transaksi yang tidak dikenakan PPN tetapi tetap menghasilkan penghasilan yang dilaporkan dalam PPh. Nah, ini adalah contohnya, misal data penjualan dalam laporan keuangannya itu omsetnya 10 miliar, tapi yang ada pajak keluarannya cuma 8 miliar. Setelah direkonsiliasi ternyata eh, ada penyerahan yang bebas PPN karena ekspor sebesar 2 miliar dan ada diskon atau retur penjualan sebesar 500 juta dan penghasilan lain bunga dividen itu yang tidak dikenakan PPN 300 juta sehingga omset yang diakui berdasarkan SPT Badan ada 9,8 sedangkan omset yang diakui berdasarkan pajak keluaran di PPN adalah 8 miliar. Dengan melakukan rekonsiliasi ini itu untuk meminimalkan resiko koreksi atau sanksi dari otoritas pajak gitu ya. Jadi diusahakan perusahaan menyusun pembukuan dengan rapi dan memahami perbedaan antara peredaran usaha yang tercatat dalam PPN dan yang ada dalam PPh. Lalu selanjutnya adalah tax planning dan pengendalian atas unsur-unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto. Yang pertama adalah tax planning capital versus revenue expenditure. Jadi capital expenditure itu pengeluaran untuk memperoleh atau menambah nilai ekonomis aset, dikapitalisasi sebagai aset, dan disusutkan atau diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Sedangkan revenue expenditure itu pengeluaran untuk memperoleh penghasilan pada periode yang berjalan. Dapat dibebankan sekaligus dalam laporan keuangan tahun berjalan. Jadi dalam pajak, capital expenditure ini tidak dapat dibebankan sekaligus. Ini dibebankannya itu menggunakan metode depresiasi atau amortisasi. Sementara revenue itu sepanjang digunakan untuk kegiatan 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, boleh dibebankan seluruhnya dalam suatu laporan keuangan. Strateginya mengklasifikasikan pengeluaran dengan tepat dan mengelola perbedaan kapital dan revenue expenditure, memanfaatkan penyusutan pada capital expenditure, timing capital expenditure, pengoptimalan revenue expenditure, dan memanfaatkan insentif pajak untuk capital expenditure. Contoh kasusnya, misal memanfaatkan revenue expenditure dengan mengeluarkan 200 juta untuk perawatan gedung dan 50 juta untuk perbaikan AC, maka 250 jutanya itu dapat dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Jadi laba kena pajaknya juga berkurang sebesar 250 juta. Sedangkan contoh kasus untuk memanfaatkan penyusutan pada capital expenditure, misal beli mesin baru sebesar 500 juta pada awal tahun dengan umur manfaatnya 4 tahun, maka dengan metode garis lurus biaya penyusutannya 125 juta, sedangkan dengan metode saldo menurun biaya penyusutannya tahun pertama itu 250 juta. Dengan metode saldo menurun, laba kena pajak di tahun pertama berkurang lebih signifikan sehingga beban pajak juga berkurang. Yang kedua adalah tax planning mengenai pemilihan metode persediaan. Jadi berdasarkan undang-undang pajak,
Dua metode penilaian persediaan yang diperbolehkan adalah FIFO dan rata-rata tertimbang. Pemilihan metode ini itu akan berdampak pada HPP dan laba bersih perusahaan. Kalau menggunakan metode FIFO, HPP-nya lebih kecil, otomatis laba bersihnya lebih besar, dan beban pajaknya lebih tinggi. Sedangkan metode rata-rata tertimbang, HPP-nya itu lebih besar, otomatis laba bersihnya lebih kecil, dan beban pajaknya pun lebih rendah. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Jadi akan data sebagai berikut. Kalau kita menggunakan metode yang pertama itu metode FIFO, jadi yang pertama masuk adalah yang pertama keluar untuk dijual itu HPP-nya sebesar 16 juta, tapi kalau menggunakan average method kita mencari dulu eh, nilai rata-rata dari harga pokok penjualannya, yaitu didapat 3.600 per unitnya. Kalau misal kita jual sebanyak 5.000 unit, maka HPP-nya adalah 18 juta. Vivo 16 juta, average method 18 juta. Jadi si Vivo ini akan berdampak pada beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan average. Namun pemilihan metode persediaan yang tepat bergantung pada kondisi pasarnya, apakah harga barang naik atau turun, tujuan perusahaannya apakah akan menurunkan pajak atau untuk stabilitas laba atau memanfaatkan rugi fiskal, dan tentu regulasi perpajakan memastikan metode yang dipilih sesuai dengan aturan. Namun ingat, prinsip konsistensi dalam metode akuntansi yang digunakan itu harus diperhatikan. Kemudian tax planning mengenai pemilihan metode penyusutan. Itu ada garis lurus dan saldo menurun, namun untuk bangunan hanya metode garis lurus yang diizinkan. Misal ada mesin, beli mesin, harganya 250 juta, masa manfaatnya 8 tahun, dengan menggunakan garis lurus itu dia akan stabil untuk tiap tahunnya sebesar 31.250.000, sedangkan untuk saldo menurun itu dia akan memiliki beban penyusutan lebih besar di awal. Dan hal ini akan dapat menghemat pajak di tahun-tahun awal. Untuk biaya entertainment dan promosi, jadi tax planning-nya adalah biaya-biaya tersebut itu dapat dibebankan selama terdapat daftar nominatif yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh Badan. Itu. Yang bisa dijadikan perhatian adalah didokumentasikan dengan jelas dan rinci, kemudian pastikan biayanya itu berlangsungan dengan kegiatan usaha, atur waktu pengeluaran promosi di akhir tahun pajak untuk mengurangi laba kena pajak di tahun tersebut, dan perhatikan batasan fiskal bila ada. Sedangkan daftar nominatifnya tersendiri itu paling sedikit memuat data penerimaan berupa nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk, dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan, dan besarnya PPh yang dipotong agar biayanya dapat dikurangkan. Kemudian ada tax planning mengenai ekualisasi beban dengan DPP PPN masukan. Jadi perbedaan antara pajak masukan dan pembelian itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembelian non-PKP, uang muka, mungkin faktur pajaknya cacat, atau transaksi lain. Nah, untuk jadi perhatiannya adalah atau penerapannya memilih pemasok yang PKP agar PPE-nya itu dapat dikreditkan. Terus validasi faktur pajaknya itu memenuhi persyaratan formal dan material, penggunaan barang atau jasanya itu untuk kegiatan terutang PPN, dan didokumentasikan semua kegiatan atau administrasinya itu dengan baik. Nah, contohnya adalah ada beli barang jasa 5 miliar, ada beli dari non-PKP-nya 500 juta, dan kegiatan non-PPE-nya 300 juta. PPN masukan yang dikreditkan itu 450 juta. Kalau dari DPP PPN masukan yang dilaporkan, kan kita bisa menghitung pembeliannya itu sebesar 4 miliar 90 juta 909.091 rupiah. Sedangkan kalau dibandingkan dengan pembelian dalam laporan keuangan itu sebenarnya ada 5 miliar, lalu dikurangi dengan pembelian dari non-PKP 500 juta, dan dikurangi pembelian untuk kegiatan non-PPN 300 juta, sehingga pembelian yang seharusnya dikreditkan PPN adalah 4,2 miliar. Nah, kemungkinan selisihnya ini karena ada faktur pajak yang tidak valid atau belum diterima, sehingga perusahaan harus bisa memaksimalkan dan memastikan laporan pajaknya itu konsisten dan sesuai peraturan, dan memaksimalkan kredit PPN masukan yang dapat mengurangi jumlah PPN yang harus disetor. Yang terakhir adalah tax planning dan pengendalian atas PPh withholding tax.
Jadi itu ini melibatkan dua pihak ya, sebagai pemotong dan sebagai pihak yang dipotong. Sebagai pemotong itu fokus pada pemenuhan kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan pajak untuk menghindari sanksi, dan sebagai pihak yang dipotong fokus pada memaksimalkan hak pengkreditan pajak yang telah dipotong terhadap PBH badan. Jadi pihak yang pemberi penghasilan ini sebagai pihak pemotong, sedangkan pihak yang menerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong. Nah, kewajiban sebagai pemotong pajak itu memotong pajak, menyetor pajak, dan melaporkan pajak. Jangan sampai eh, terlambat agar tidak dikenakan sanksi. Sedangkan hak pengkreditan pajak yang dipotong itu harus memiliki atau menerima bukti potong yang asli, tahun pengkreditannya itu sesuai, dan jenis pajak yang ada dalam bukti potong dan SPP itu juga harus benar. Jadi begitu mengenai tax planning. Dengan menerapkan tax planning yang baik di pajak penghasilan ini, maka tujuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin agar memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap pemenuhan semua kewajiban perpajakan agar resiko perpajakan karena adanya kesalahan kepengurusan dapat dihindari sehingga penghematan pajak juga dapat tercapai. Namun dalam tax planning ini juga butuh penelitian yang mendalam mengenai masalahnya untuk kemudian distruktur atau didesain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tentunya setelah mempertimbangkan faktor non-tax lainnya dan faktor keunggulan kekurangannya seperti misalnya jenis wajib pajaknya apakah final atau non-final, yang memungkinkan terdapat perlakuan perpajakan yang berbeda, serta karakteristik perusahaannya itu manufaktur atau dagang yang akan mempengaruhi seberapa besar penghasilan dan biaya perusahaan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.